uang memang bukan segalanya, Hmm. tapi segalanya butuh uang. Hmm. Kata segelintir orang. Oke. Oke. Kalau dalam konteks sepak bola itu bisa dianalogiin, apakah uang bisa membeli kejayaan dalam sepak bola? True Wah. or false? Let's go. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Gerombol Itu Media, dia. dan jangan lupa follow Hakim Baras and Partners dan Bang Gundo di TikTok dan Instagram Anda. Thank you. Hmm. Dan Ada live history juga ini. Dan jangan lupa nyalakan notification bell-nya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Gerombol Media. 80% belum subscribe. Jadi lu subscribe sekarang, oke? Ayo sekarang langsung Oke. kita 1 juta subscriber. Jadi ini apa maksudnya? True or false? True or false? Apakah uang bisa membeli kejayaan dalam sepak bola? Nah, 1, 2, 3. true. True. Saya Wah, setuju. ada yang false nih satu nih. True. Ah, Mungkin kita ke yang true dulu kali ya. True dulu. Yang Kenapa, kedua, Bang? Gundo. Bang Gundo, kenapa? Kenapa itu? Man City itu udah salah satu contoh Ya. ya terbaru ya, terupdate Oke. untuk saat ini. Tapi kalau mau masa lampau itu ada AC Milan era Berlusconi di mana dia sebagai bukan orang tajir aja, dia punya kuasa double gitu ya. Iya. Karena lu orang kaya pengusaha belum tentu lu punya kuasa. Ya. Nah, dia ini punya dua-duanya sebagai Oke. perdana menteri, sebagai orang Oke. pemerintahan. Oke. Artinya ya kaki dia di mana-mana. Tapi menurut orang-orang kalau lu punya duit otomatis lu punya kuasa. Nah, ini itu iya, dia. iya. Dia Itu gimana tuh? Berlusconi punya duit plus kuasa. Oke. Lu bayangin kan? Oke. Gitu loh. Jadi artinya Berlusconi sudah menerapkan itu di tahun 86 begitu mengakuisisi Milan. Ya. Bagaimana reformasi yang diberikan dengan pelatih Arrigo Sacchi, pelatih terbaik Ya. pada saat itu, mendatangkan trio Belanda, Gullit, Van Basten, Rijkaard, Milan unstoppable. Itu dengan uang Ya. dan juga membangun Milan seperti Maldini, Baresi, Carlo Ancelotti. Ya. Masuk ke tahun 90 itu kalau gua nggak salah Milan melakukan rekor transfer beberapa pemain. Salah satunya itu Papin dari Marseille. Papin. Jean Ya. Papin. Jean Papin dan Marcel Desailly pada saat itu. Terus juga ada Galacticosnya Milan lah. ya Galacticos banyak lah gitu. Sembilan. Nah, artinya itu yang masa lampau, yang masa sekarang itu City mereka bangun dari 2008, 2010 mulai tune in sampai sekarang established dan ya kan dibilang kan oil money. Ya, Oil money Tapi ya tanpa punya uang minyak kuasa. gak bisa apa-apa. Gimana Ya. Bang? Kalau tanpa uang minyak gak bisa apa-apa. City. City tetaplah tim kecil Ada dulu. yang Ah, pakai iya, iya. uang Amerika nggak bisa apa-apa tuh. Gak ada uangnya. Ayo, revisi. Oh, MU. Bukan Oke. Liverpool, bukan. Itu nanti kita bahas. Tapi kenapa Bang Ole itu? True. Ya kalau gue Kenapa? karena gue fans Chelsea ya, clear. Iya. Kepemilikan Abramovich mentransformasi Chelsea gitu. Ah. Dari tim yang notabene hanya Big Six menjadi salah satu pengganggu di atas gitu loh. Sempat juara berkali-kali, sampai gangguin Arsenal, MU, dan sampai ngegangguin orang-orang di Champions League. Dan akhirnya punya 2 Champions League. Nah ini nggak bisa dilakukan tanpa uang. Benar. Jadi menurut gue uang perannya penting, ya kan? Karena dengan Ya. uang lo bisa membangun perusahaan yang baik, lo bisa hire direktur yang keren, Ya. lo bisa nggak hanya pemain ya, Ya. direktur yang keren, infrastruktur yang keren, Ya. tim kesehatan yang keren, data analytics yang keren gitu, ngerti nggak? Jadi menurut gue uang memang perannya sangat besar. Ya. Di- Tidak Setuju. semua tim ya, Tapi tidak semua tim. Gue mau nambahin nih sedikit. Kalau Milan Berlusconi itu dia lebih uang itu untuk pamor. Oke. Ada Lah karena itu kalau- emang DNA-nya Itali kan? Iya, Ya. paham. Memang jiwanya Itali Jiwa. itu bukan kemenangan, tapi Ini ke buat penonton pamor. biar tahu ya gitu ya. Jadi ada kejayaan itu berdasarkan pamor, Ya. ada yang infrastruktur dari nol. Mungkin Oke. City itu dari nol, dia punya banyak akademi Ya. di seluruh dunia. Ya. Nah, kalau Milan itu Berlusconi pamor, dia megang media Oh juga. jadi gini dia mau ngasih angle lain ke bentuk uang dalam sepak bola, Iya. tapi dalam angle yang berbeda. Iya, jadi ada ini- angle Berlusconi, Iya. contohnya sama angle City. City. Jadi Oke. biar penonton tahu gitu loh. Ya, Biaya ya, ini ya, ada ya, dua ya. hal. Menarik gitu nih, loh. menarik. Pada saat itu lu gak mungkin lu sepelosok dunia tahu bagaimana power Berlusconi, bagaimana dia sebagai perdana menteri, sebagai pemilik, dia megang media pada masa itu. Ya. Jadi semua lingkup itu dipegang sama dia. Lu bicara ranah hukum dia punya. Lu ranah bisnis pengusaha dia Cukong ada. lah, Cukong, Cukup. Taipan. Dia media, dia kelola semuanya. Makanya pada saat itu gue ibaratkan Milan pada era Berlusconi itu sebagai sirkus yang dimana
para aktornya itu aktor terbaik pada saat itu. Dia nggak peduli kayak gimana. Tapi berprestasi banget Saki itu kan. Ya. Era itu Kalau Milannya secara hebat kan. era Musim berapa Saki sih? Era 85, 85. 85. Masuk 86, 87 itu Iya. Saki masuk. Sampai 95 Iya, Milan itu itu kan era kuat Champions itu. League. Itu underrated. yang Van Basten, Underrated. Gullit, Iya, gitu-gitu. iya. gitu ya. 94 Bahkan 4-0 ini fun lawan fact Barcelona. juga, dulu ada trio Inter Jerman. Siapa? Matthaus, Jurgen Klinsmann, sama satu lagi, aduh gue lupa namanya siapa tuh. Coba nanti penontonnya. Oke. Nah, jadi dulu tuh trio Jerman dan trio Belanda. Oke. Di Trio Milan. iya. Di Milan lawan Inter selalu Nah, Inter nih Jerman. di Oh, Inter Inter Jerman. Kalau si Nah, Nah, Milan Belanda. Kalau nggak salah Inter itu nggak pernah menang Jerman ya. Selalu Oh. disikat sama Belanda Milan. Oke, oke. Yang Oke. dia juara bukan, yang Inter juara bukan. Gue pernah membaca soalnya di Wikipedia. 3 Oh. pemain ini yang berikan piala banyak buat Inter Milan. Iya. Ya kan? Salah satunya kan paling dikenang tuh Lothar Matthäus pada saat iya. itu. Nah, di era tersebut juga bagaimana Fabio Capello meneruskan, itu menurut gua salah satu pelatih Italia terbaik. Dia menghancurkan dominasi Cruyffnya Barcelona di final. Ya. Pada saat itu Milan banyak pemain yang absen karena cedera, tapi 4-0 disikat habis. 4-0. Ya. Nah, dan juga musim depannya Milan masuk final Champions League walaupun kalah dengan Ajax youngsternya. Ajax generasi terbaiknya, salah satunya Clarence Seedorf, 16 tahun debut. Kluivert juga sih, Oke. Kluivert. Ya, Kluivert, Kluivert, Seedorf, itu dia 16 tahun debut Seedorf. Juara angkat title. Nah, di masa itu luar biasa Berlusconi bagaimana memainkan peran sebagai aktor utama AC Milan. Dia pokoknya gue puas, gue datangin. Nah, sekarang kaitannya sama yang lawannya nih, si Oke. Manchester City bedanya apa? City itu dia tahu dibangun infrastruktur, akademi. Milan kan enggak. Berlusconi hanya Sampai memanjakan. sekarang nggak punya, gue konfirmasi sampai sekarang nggak punya stadion ya? Nggak ada. Sampai hari ini kan? Iya. Oh iya. Berarti pure Iya. pemain dong ya? Pemain. Lu bayangin ya dia sepower Masih itu tapi dia nggak San punya stadion. Dia nggak punya kepikiran untuk bangun stadion sendiri. Iya. Padahal dia orang terkaya. Oke. Nah, City melakukan hal sebaliknya. Dia membangun akademi, dia create many, di setiap benua itu ada City Academy. Lalu infrastruktur dari stadion, dari pelatih, dari orang-orang marketing, direktur semuanya ada. Nah, dulu Milan nggak ada kayak gitu. Berlusconi wakilnya Galliani, udah mereka berdua yang jalan tuh running the ball. Dan semua. gue setuju sampai akhirnya City ini memang menjadi suatu patokan atau kalau kayak sekarang nih Chelsea kan baru take over nih. Nah, Chelsea itu melihat cara City membangun. Ngerti nggak? Jadi memang tetap pakai uang tapi caranya harus kayak City karena satu-satunya tim yang melakukan proses uang dengan paling bagus gitu. Ngerti nggak sih? Dia pakai uang sebaik-baiknya tuh City. Dari sebenarnya. fondasi Iya gitu loh. sampai pilar-pilarnya Ya, semua. semua tuh rata bagus gitu loh. Dan gue setuju. Dan ini seru sih emang kita akhirnya jalan-jalan ke sejarah Serie A. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Nah, sekarang kita mau tahu yang false nih, Ang. Ya coba dong. Kenapa Oke. false? Jadi sebenarnya gini ya, dari setiap tim itu menurut gue beda-beda. Liverpool dari dulu zamannya sebelum FSG namanya George Gillett. Oke. Dia itu ini kan maksudnya kepemilikan kan, Iya. kepemilikan Iya. yang punya uang atau Iya. tidak Iya. kan. Andil pokoknya andil uangnya gede. Iya. Nggak andil uang tuh bisa ngerubah tim nggak? Oke. Iya. Liverpool dari sebelumnya FSG namanya George Gillett itu dia ngutangin. Jadi diutang-utangin nih Liverpool. Oke. Akhirnya yang dimana dengan datangnya FSG walaupun sampai sekarang kita masih muak dengan kata FSG, tapi setidaknya dia membantu, Ya. dia membayarin utang-utang itu. Oke. Nah dalam artian di sini adalah setiap kejayaan itu tidak terpengaruh dengan uang. Liverpool itu dari zaman dulu sampai sekarang dia terpautnya dengan bisa untuk bermain sepak bola, tapi pemainnya tuh ala kadarnya menurut gua. Ya. Oke, mau dibilang Van Dijk harganya tinggi, terus Mo Salah Iya, harganya iya. tinggi. Itu bukannya andil uang ya? Nah gini, maksud Beda, gua gini. Oh, profitnya Coutinho Gue ya? clear ya. Enggak, jadi mereka itu utilisasi profit. Iya. Jadi Iya. yang dipakai itu Coutinho ya? keuntungan. Iya, dari Coutinho itu bisa beli Van Dijk sama Ah. Alisson. Nah, gagal. Nah, Siapa? ke- Coutinho, Timu, Coutinho. iyalah gagal total. dari kepemilikan menurut gua tidak bisa dihitung dengan kekayaan untuk kejayaan tim ini. Liverpool tidak pernah punya kepemilikan yang kayak City yang dijelasin tadi, kepemilikan kayak MU. Bahkan MU sendiri kan menurut gua dia walaupun beli pemain dengan keuntungannya, tapi setidaknya kaya lah Glazer ini. Beda dengan FSG. Apalagi di zamannya Abramovich. Terus habis Abramovich siapa? Sekarang Todd Todd Boehly. Boehly. Todd Boehly Clear Lake beli Group. pemain cuman enak yang mau apa dibeli, yang mau apa Tapi dibeli. gue harus nimpalin sedikit sih menurut gue. Karena gini, agak statement lu bener. Tapi Hmm. menurut gue ada setengah yang kurang pas. Mm-mm. Dimana
kenapa Liverpool bisa bertahan dengan keadaan uang yang tidak ditambah. Jadi uangnya pakai yang ada aja kan gitu kan. Jual pakai jual gitu kan. Karena Liverpool sudah membangun timnya 100 tahun lebih dan Iya. tim gede dari dulu. Iya. Jadi secara brand dan secara exposure dan market share tuh udah gede banget. Udah Mungkin besar, ngerti nggak ya. sih? perbandingannya kalau misalkan Jadi kalau lu taruh rumus itu di City 2008-2010 itu nggak kepake. Iya. Nggak bisa karena dia tim kecil. Iya. Dia nggak bisa pakai rumus itu. Setuju. Gitu. Jadi memang uang ini atau di Chelsea 2004 pakai rumus yang dipakai sama Liverpool nggak bisa. Mau jual siapa Nggak Chelsea kuat dapat mereka. profit Mereka gede. nggak akan kuat. Gimana Liverpool caranya dari di kita dulu. banguninnya? Dari dulu Liverpool nggak punya Loh, kepemilikan ya, kaya. karena market share-nya, fanbase-nya gede, Iya. brand-nya gede, Based on sejarahnya community-nya loh. lengkap. Based on Nah, community. kenapa dibilang sejarahnya lengkap? Karena Liverpool dari zaman dulu udah sering juara. Betul, betul. Nah, juara, yang tadi masalah Ah. Gillette tadi, Mm-mm. terus ke FSG. Mm-mm. Nah, itu proses di mana Liverpool bisa bertahan begini aja kok. Karena apa yang dicapai dulu-dulu. Ya. Ngerti nggak? Ya. Ah, Karena apa yang dicapai dulu-dulu. beda kayak Tapi City ya? beda sama City. City atau sama Chelsea 2004, 2003 itu beda. mm. Kita nggak bisa karena kita harus nunjukin gigi harus disuntik gitu loh. Ya. Gitu. Nah, menurut tapi gua. menurut gue ya kembali lagi dengan Liverpool punya kejayaan yang bagus itu tidak diliputi dengan pemilik yang kaya karena mereka juara akhirnya kan punya nama tuh. Ya. Nah, iya. Wah, Liverpool. Iya. Nah, memang benar maksudnya Liverpool punya nama yang besar dari Kalau prasejarah. Liverpool tuh yang gitu. nolongin tuh akademinya bagus banget ya. Nah, akademinya Emang juga anak-anaknya tuh menghasilkan bintang. bahkan gitu. 12 pemain dari era 2000-an sampai sekarang 2000 sampai 2020 Liverpool punya 16 pemain akademi yang bagus. Ya walaupun nggak Iya. sebagus Kan kayak top of mind aja Stevie G, Iya. Trent, Owen, Elliot tuh juga Elliot. Harvey Elliott. Iya. Terlalu Eh, muda lah. Enggak, masih tapi lah. gini, penjelasan lo tadi, lo bilang kalau Liverpool memang tidak butuh uang untuk meraih kejayaan Bukan sekarang. tidak butuh uang. Tidak, Liverpool Iya, butuh senjata uang utamanya untuk bukan beli. uang. Tapi Bahkan sekarang gue pengen Liverpool regenerasi yang bisa mengeluarkan uang tapi lo banyak. setuju gak? Kalau misalkan Liverpool dikasih, misalkan pemiliknya tuh Royal punya duit banyak dan Royal, Hmm, apakah itu bisa mendongkrak prestasi Liverpool? bisa. Menurut bisa. lo? Berarti uang bisa membeli kejayaan. Nah, kenapa gua jawab false? Karena gua ngambil dari tim gua sampai saat ini, bukan seterusnya. Kalau seterusnya gua bakal Kalau lo pro. pakai contoh tim lain gimana? Kalau Masih setuju apa? Enggak, tetap kita Scholes? gantian ke dia lah. Ayo, lu kenapa? Ya gue Seru. setuju karena Emang Barcelona masuk ke bracket itu? gue gak mau contoh Barcelona, gue mau Oke. contoh-contoh kayak Newcastle sama PSG. Ya. Sebelum PSG ada enggak pernah apa-apa. sebelum PSG, Prancis, Ucap. sebelum ada duit dari apa sih Qatar atau Iya, Arab ya? Qatar. Pokoknya Arab. Dia PSG apa? Iya, gue Gak setuju. kelihatan. PSG sebelum adanya duit Arab lawan Persib Bandung, gue masih pegang Persib Bandung. Enggak, tapi banyak enggak gue ingetin dikit ya. Gue ingetin dikit ya. Ronaldinho, Arteta Iya, itu Ronaldinho. maksudnya dia banyak. Lu kalau tahu Enggak, ada tapi Pedro- beda sama Lyon Tapi Marseille. gini, konteksnya Oh, iya, Beda iya, sekelas. Tapi kejayaan gini, gue mau luruskan seenggaknya soal kejayaannya di Prancis gitu. Dia bisa mendominasi Prancis karena duit itu. Sebelum datang duit dari Arab itu, Lyon Rajanya Lyon sama Marseille. Lyon, iya, Iya, Lyon sama Marseille. oke. Setelah ada PSG terus gitu loh. Tapi Jadi, memang duit waktu penting gitu. PSG duitnya masuk itu lagi dalam Liga Prancis, ingat gue ya. Liga Prancis lagi hancur-hancurnya. Lyon lagi hancur, Marseille lagi hancur. memang ya jadi kalau Jadi gua emang momentumnya belum dapat. menurut gua Dapat momentum, sorry. Iya. Jadi emang dapat momentum gitu. ini sepenglihatan gua ya, Likang itu menurut gua paling farmers. Likang itu liga paling gak menarik secara kepemilikan. Jadi apa ya, sebelum itu terjadi pun nggak ada pemilik yang kaya. Ya. Mereka berdasarkan orang-orang akademi. Marseille bagus, Lyon, ada Nantes, ada Lens, ada Lille. Nah, makanya itu nggak ada pemilik yang ngeboost sebelum PSG. Ya. Dan liga ini kelihatan datar. Walaupun Lyon dominasi, karena lawan-lawannya tuh ya segitu-gitu aja. segitu-gitu aja. Ya. Mereka nggak ada upgrade. Tapi yang paling menarik sih gue oke itu setuju. Tapi yang paling sebenarnya paling ketara itu bukan PSG. Itu Munchen. Munchen Emang memang Dominasi uang. Dia invest ke ke Dortmund 2001. Itu Dortmund membantu. krisis. Ya. Iya, Tapi Oh. gini, kalau Bundesliga dia kan intervensi pemerintah. Ya, betul. Nah, itu menurut gua Bundesliga itu ada liga paling sehat. Liga finansial paling bagus, semua klub itu nggak ada utang. Ya, ya. Semua enggak, coba cek. Bundesliga. Iya. Semua nggak Wow. ada. Nggak ada. Stuttgart. Semua klub nggak ada yang lu kalau bicara Italia di masa jaya. Fakta. Lu di masa jaya Italia pernah terpuruk tim-tim besar karena nggak ada uang. Liga Jerman itu stabil, nggak ada pemain telat gaji, Tapi nggak ada yang coba scope-nya, coba lo explore nih. Gue Ya. kasih judulnya, lo yang explore ya. Heeh. Kenapa kesannya? Ini kesan karena gue bukan fans Bundes ya, Iya. tapi kesannya Borussia itu Dortmund itu kayak jadi asistennya Munchen.
ngasih anak-anaknya, ngasih apa. Kayaknya persaingannya tuh kayak Utang budi gak sih? ya kayak Ya, itu loh maksud tapi gue. Itu gini, kan karena uang, Iya, ngerti iya, nggak sih lu? benar. Tapi Angkatan Klopp aja berapa? Angkatan Klopp pemain Ya. Dortmund ya angkatan Klopp Gozze, yang ke Lewandowski, Munchen. Hummels. Iya. Ya, cuman Top-top semua. itu juga terjadi di Italia dengan Juve. Itu juga terjadi mungkin di Chelsea MU aja pernah tukeran, Chelsea Arsenal, Liverpool MU. Itu kan halumrah gitu loh. Tapi mungkin media itu banyak bicarakan di Bundes ya 10-13 tahun terakhir. Cuman yang perlu digarisbawahi, Bundes ini memiliki 18 tim ini menurut gua, timnya itu bisa bermain semua. Lu tim bawahnya dengan tim bawahnya itu enak dilihat. Ya, gue Pertama. setuju. Kalau kualitas Kedua. liga gue Oke. setuju. Tapi maksud gue Kedua. tadi, enggak kita balik ke topik. Fans di Jerman itu loyal luar Setuju, biasa. Dia setuju. selalu memenuhi. Ya. Artinya itu bagus buat keuangan dan mereka memonetisnya sangat bagus. Ya, bedanya apa dengan Premier League yang fansnya juga banyak, tapi Beda. banyak utang? Lu harus lihat fanatisme di Jerman dengan di Di Inggris. Jerman lebih top. Lebih top Oh. jauh. Jerman Jadi finansial mereka Gue dia- pribadi ya, gue curhat aja ya. Nah. Gue tuh experience European football cuma 2. Gue pernah nonton IPL sekali, gue pernah nonton Ligue 1 sekali. Jadi gue pernah ke Stamford Bridge nonton Chelsea, habis itu gue nonton, kebetulan dapat rezeki bisa nonton PSG. Ah, Gue inget Home. debutnya Cavani. home. Home Oke. di Parc des Princes, debutnya Cavani. Experience-nya jauh banget. Itu Prancis loh. Gue tuh merinding, gue ingetnya masih merinding. Apalagi Jerman ya. Apalagi Dortmund Jerman. gitu. Iya. Apalagi Itali, ngerti gak sih? iya. Itu dari bawah. Hotel gue tuh deket Iya. metro, subway. Jadi gue dari hotel keluar kamar langsung ke kereta. Di Ah. kereta tuh udah biru semua, udah canting-canting. Oke. Di dalam kereta udah biru semua, canting-canting. Oh, iya? Keluar stasiun biru semua sampai jalan kaki ke Parc des Princes tuh canting-canting. Segitu PSG loh. Iya. Bukan Lyon, Iya. bukan Marseille. Iya. Gimana Jerman? Iya. Iya, benar-benar. Gila. Kalau lu lihat gini deh, hal paling simpel Jerman saat buat koreo fansnya. Lu nggak ada liga lain kayak gitu. Ya. Tifonya Dortmund gila. Tifonya Oh, Dortmund ya, juga tifo. semua itu begitu dan mereka Iya. makanya gue bisa bilang lu nonton Liga Jerman, lu style TV tim papan bawah, lu nggak bakal matiin, enak. Dia bener-bener pemerintah itu 50+1-nya Jerman itu yang membuat Jerman paling sehat. Iya. Nggak ada lu krisis klubnya, lu butuh uang tarik dana Iya. kayak tim ini nggak ada. Tapi kelemahannya ya lu nggak bisa bersaing sama tim luar. Waktu Haaland ke Manchester City, Jerman Munchen itu protes ke DFB. Lu open dong investor buat kita. Kita mau beli Haaland aja susah karena Ya. pembatasan dari lu. Hmm. Nah, itu mungkin yang kurang menurut Nah ini gua. gue pengen balik lagi ke Fang nih, Ang. Poin lu belum clear. Kenapa lu setuju? Karena sebenarnya menurut gue pribadi, mungkin gue salah. Ya, ya. Barca tuh bisa sukses tanpa uang. Tapi Ya. kenapa lu Iya, malah iya. terus? Clear, setuju. Enggak gini. Kenapa kita bawa topik ini? Karena memang pada dasarnya semua klub bisa sukses tanpa uang. Tapi banyak yang beranggapan bahwa uang itu sebenarnya tidak bisa membeli kejayaan. Contohnya kayak banyak yang bilang kayak City yang bertahun-tahun invest tapi nggak dapat Champions League. Setelah City dapat Champions League, baru ada beberapa kalangan yang approve kalau uang bisa membeli kejayaan. Tapi ada Kayak yang gitu. nggak kalangan ya pakai duit bisanya. Coba nggak pakai duit kembali lagi kan. Iya, Nah, berarti ya itu adalah- validasi kalau uang bisa membeli kejayaan Iya. kalau gitu. Kalau konteksnya kayak gitu. cuman itu alasan Tidak bodoh lah yang semua baru tim dengar tapi lah. maksud gua. Itu Enggak maksudnya semua tim pada Iya. dasarnya Ah. nggak butuh uang untuk sukses. Iya. Iya. Ya. Tapi kalau uang itu masuk dengan jumlah besar kayak kepemilikan yang kayak Arab atau Qatar kayak gitu masuk di klub lu, itu memperbesar kemungkinan lu untuk jaya gitu. Oke. Ya. Dan Nah, gua sampai sekarang setuju dengan kekuatan finansial lu yang besar, dengan kerealan dari pemilik klub lu bakal bisa sukses. Lu bakal bisa jadi sepak bola. Contohnya nanti ya, Newcastle menurut gua mungkin 3-4 tahun ke depan bisa aja dapat Premier League, bisa aja. Bisa Aja. Kalau City-nya lagi jelek. Oh, ya. Karena gue clear. ngeliat cara mereka gunain duitnya Iya. juga lumayan Maksud bijaksana. gua nggak bakal kaget Terus kalau gini loh. Newcastle dapat Ini gue kasih kejayaannya. Gue kasih umpama sedikit ya. Kenapa Newcastle itu gue lebih setuju cara Newcastle pada cara Chelsea yang sekarang. Ah. Cara Chelsea yang sekarang agak ekstrim menurut gue. Kenapa? Padahal semua pemain dapat. Yang dibeli semuanya superstar. Dan bukan hanya superstar. Bukan superstar, calon superstar. Dan wonderkid muda, volatile. Jadi performance itu naik turun. Siapa Hari ini? ini Chelsea apa? pemain Oh, Chelsea. Newcastle. Chelsea. Ah. hari ini main 10 nilainya Besok minggu depan 1. 4. Iya. Ngerti gak sih? Ya biasa muda ups and downs. Di sisi lain, Newcastle itu balance. Dia punya Bruno Guimaraes yang cenderung wonderkid, terus dia punya Anthony Gordon, dia punya Botman, tapi dia punya pemain-pemain yang gak terlalu jago, tapi stabil minggu ke minggunya. Oke. Ada Fabian Schär, Dan Burn. ada Dan Burn, ada Joelinton, ada Longstaffan, itu pemain-pemain yang nilainya 7 tapi dia stabil. Stabil, Dan ini ya. menurut gue cara terbaik untuk ngebangun tim, bukan dengan cara Chelsea.
Kalau menurut gue Chelsea bunuh Tapi diri. kena kayaknya. kena tipuan dia sama AC Milan, Tonali. Iya. Oh, iya. Ya Allah terima kasih. Gue Jadi senang menurut banget gua- pemain itu Kalau dijual. menurut gue cara ngejalaninnya, Pemain overrated. cara ngejalaninnya udah cukup baik menurut gue. Walaupun gue setuju, pasti Eddie Howe kan. Iya. Gue setuju. Tapi Eddie Howe itu bisa jadi yang ngebikin tulangnya. Nanti yang finishing pelatih lain Iya. gitu. Menurut gue gitu. Tapi soal kembali ke Munchen ya, gue tambahin sedikit kenapa pindah ke Munchen. Mungkin pamor ya. Kita ibarat kerja di perusahaan, ada yang nawar kita perusahaan gede, ya kali kita nggak mau. Nah, Ya. gue ibaratin tuh pemain Dortmund pindah ke Munchen, misalnya kayak pemain Milan ke Juve atau ke beberapa tim lainnya yang ikonik gitu. Kayak- Kayak Tapi misalnya Milan tuh bersaing gitu. Milan tuh ganggu. Nih. Kalau Dortmund kan kayaknya hampir ganggu, sebenarnya ganggu. gimana ya? Dia di era klub ganggu. Tahun lalu tuh kayak dia dapat chance gitu gampangnya. Ya Masih itu nggak juara. sama-sama nggak jelas sih. Dortmund dengan skuadnya seperti itu dibanding Munchen ya beda. Tapi kalau kita tarik Kita bahas ke era nanti kali klub, ya, kapan-kapan Boleh. nih. Soal Enggak, soal boleh. apa? Gue mau Boleh, nambahin, boleh, gue mau nambahin menarik. dikit. Gue bilang uang bisa membeli kejayaan sepak bola. Walaupun lu nggak bisa memanage uang itu dengan baik ya. Lu beli pemain terserah lu. Ya kayak MU, Itu kayak Chelsea. menurut gue masih bisa jaya, masih bisa membeli. Apalagi lu dengan Persiapan yang baik. ya, gitu. persiapan yang baik, manage uang yang baik, itu makin bisa memperbesar chance lu untuk bisa jaya dalam sepak bola. Nah itu dia Itu dia. yang kita bahas Ya. untuk kali ini agak Mantap. serius ya. Agak Oke. serius. Belum Nanti panas. tapi belum Bundesliga, panas. Bundesliga mana? Fans Kapan, ayo? Bundesliga coba. Yang suka Bundesliga. sama Kita akan bahas konten. coba. Tapi Ayo apa? kita coba. Ini variasi buat banyak juga tadi info-info menarik yang dikasih tahu oleh Iya, Bang Gundo, sejarah-sejarah oleh AC sama Milan. Bang Crash History juga. Iya. Saya tidak ada info-info yang menarik dari Iya. saya, tapi tidak apa-apa. Iya. Untuk kali ini tidak apa-apa, kita serius-serius dulu. Oke. Iya. Mungkin next episode kita bakal bahas hal-hal yang Bundesliga tadi kita bakal bahas. Boleh. Mungkin Betul. coba kalian komen topik-topik apa lagi sih yang bakal Yang kita seru. bahas, ya yang seru yang bakal kita bahas di next episode. Jangan Mantap. lupa kalian like, comment, dan subscribe Mantap, channel YouTube Gromol Media, dan jangan lupa nyalakan Ada Hakim notification. Garis, ada Hakim Garis and Partners Iya. di TikTok, ada Bang Gundo, ada Red History, semua BTW di-follow. lengkap ya, 4 sosmednya. akun ini Iya, gila. iya, Ya, iya, asik ya? iya, Hah? iya, Bener iya. gak? Mantap, mantap, Seru, mantap. Hakim seru. Garis Nyalakan gila, juga keren banget. notification bell agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Gromol Media. Let's go! Thank you, let's go.